Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022, untuk melangsungkan sidang proposal. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Novi Fitria, SSI MT, dan Ibu Eis Yuliani, MSI, yang meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proposal hari ini. Perkenalkan, saya Neng Melisa Amon dengan NIM 2011E1027. Siang ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Uji Efektivitas Hand Sanitizer dari Bioetanol Nira-Aren terhadap Staphylococcus aureus. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Sejak virus corona atau COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional di Indonesia, masyarakat di tanah air meningkatkan kewaspadaan. Orang-orang menempuh berbagai cara untuk mencegah diri agar tidak tertular virus mematikan tersebut. Di antaranya dengan mendorong atau memborong cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Hand sanitizer sangat dianjurkan oleh para ahli sebab sangat efektif membunuh kuman dan bakteri yang dipercaya ampuh mengurangi resiko tertularnya COVID-19. Namun, seiring waktu, tingginya permintaan berimbas pada kelangkaan stok yang terjadi di sejumlah daerah. Berbagai pihak berupaya memenuhi kebutuhan dengan membuat produk hand sanitizer sendiri yang mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh WHO dengan menggunakan alkohol, gliserol, dan hidrogen peroksida. Upaya pemenuhan kebutuhan etanol dapat dilakukan dengan pemanfaatan tanaman nira-aren atau enau sebagai tanaman yang dapat menghasilkan etanol. Pada penelitian sebelumnya oleh Adeyani dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Potensi bioetanol limbah nasi putih, metode efektif dalam produksi bioetanol, potensi aloe vera sebagai antiseptik, dan efektivitas hand sanitizer. Peningkatan konsentrasi produksi bioetanol dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbasis membran. Penambahan aloe vera dalam pembuatan hand sanitizer memiliki keunggulan, diantaranya memiliki kandungan antiseptik, antibakteri, dan antiinflamasi berupa mannose 6-fosfat. Selanjutnya, pada penelitian Andrianto dan kawan-kawan, pada tahun 2020, dengan judul Pemanfaatan nira-aren sebagai bahan baku etanol dalam pembuatan hand sanitizer. Pada penelitian ini memberikan pengetahuan tentang teknik pemanfaatan nira-aren untuk menghasilkan alkohol yang berkadar tinggi dengan teknik metode destilasi yang benar serta tingkat kebersihan produk untuk menjaga kualitasnya. Nah, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Reza dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Potensi Hand Sanitizer dari Bioetanol, mesokarp, buah lontar, dengan penambahan minyak zaitun. Menunjukkan hasil bahwa hand sanitizer dari bioetanol mesokarp, buah lontar, dengan penambahan minyak zaitun memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Pembuatannya meliputi tahap ekstraksi, etanol, dan pembuatan hand sanitizer.
Hand sanitizer ini memiliki potensi efektivitas yang baik sebagai antiseptik, sekaligus memiliki efektif melembabkan kulit. Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka peneliti dapat merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut. Pada penelitian sebelumnya mengenai pembuatan hand sanitizer dari bioetanol nira aren, dari bioetanol limbah nasi putih, dan bioetanol dari buah lontar, ketiga penelitian di atas tidak dilakukan uji efektivitas untuk mengetahui apakah hand sanitizer yang terbuat dari bioetanol efektif membunuh kuman atau tidak. Sehingga berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka penulis merumuskan uji efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren terhadap Staphylococcus aureus. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat hand sanitizer dari bioetanol nira aren dan seberapa besar efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren yang telah dibuat untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui cara membuat hand sanitizer dari bioetanol nira aren dan mengetahui besarnya efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren yang telah dibuat untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang bakteriologi mengenai efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya, manfaat praktisnya tentunya bagi penulis menambah pengetahuan dan keterampilan, bagi akademik menambah referensi karya tulis ilmiah tentang bakteriologi, dan bisa juga sebagai sumber bacaan, dan untuk masyarakat memberikan informasi mengenai pemeriksaan efektivitas hand sanitizer bioetanol nira aren. Hipotesis pada penelitian ini yaitu efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya, bab 2 atau kajian pustaka. Bioetanol berasal dari dua kata, yaitu bio dan etanol, yang berarti sejenis alkohol yang merupakan bahan kimia yang terbuat dari bahan baku tanaman yang mengandung pati, misalnya ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu. Etanol merupakan senyawa alkohol yang mempunyai dua atom karbon, yaitu C2H5OH. Rumus kimia umumnya adalah CnH2n dan O plus OH. Karena merupakan senyawa alkohol, etanol memiliki beberapa sifat yaitu larutan tidak berwarna atau jernih, berfase cair pada temperatur kamar, mudah menguap, serta mudah terbakar. Sebagai negara yang luas pertanian dan perkebunannya, Indonesia kaya dengan bahan baku untuk pembuatan bioetanol. Bahan baku bioetanol dapat diambil dari bahan dengan kandungan glukosa tinggi seperti tebu dan sisa produknya, gula bit, tapioka, kentang manis, sorghum manis. Yang kedua, bahan dengan kandungan pati tinggi, diantaranya ada ubi kayu, jagung, sorghum biji, sagu, tapioka, maizena, barley, gandum, padi, dan kentang. Dan yang ketiga ada bahan lignoselulosa, terdapat di berbagai sumber selulosa dan lignoselulosa, seperti limbah serat kayu, sekam padi, jerami, tongkol, jagung, serta limbah domestik yang berupa sampah organik. Selanjutnya, nira aren. Nira aren atau Aregapinata merupakan salah satu anggota dari famili Arecaceae atau suku palang-palangan.
Tanaman aren merupakan salah satu tanaman yang sangat penting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Hampir setiap bagian tanaman aren dapat diambil manfaatnya, mulai dari bagian akar, batang, daun, buah, dan air niranya. Klasifikasi aren, yang pertama ada kerajaannya, dari Plantae, divisi Liliopsida, ordo Arecales, famili Arecaceae, genusnya Arenga, dan spesiesnya Arenga pinnata Mer. Nah, ini merupakan morfologi dari nira aren. Ada daun, batang, akar, bunga, dan buahnya. Selanjutnya ada hand sanitizer. Hand sanitizer adalah zat pembersih tangan tanpa menggunakan air yang dapat menghambat pertumbuhan hingga membunuh bakteri. Sedangkan menurut Fatima, hand sanitizer merupakan suatu produk sediaan cair yang penggunaannya tanpa menggunakan air. Produk ini berfungsi sebagai pemberi aroma yang sehat dan segar pada tangan, sekaligus dapat membunuh kuman yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan tangan, serta mencegah pencemaran kuman pada saat hendak mengkonsumsi makanan. Menurut Fatima, dalam kurang 2020, hand sanitizer merupakan salah satu bahan antiseptik berupa gel yang sering digunakan banyak orang sebagai media pencuci tangan yang praktis. Hand sanitizer dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Misalnya setelah memegang uang, sebelum makan, setelah dari toilet, dan membuang sampah. Hand sanitizer pada umumnya cenderung menggunakan bahan-bahan kimia, khususnya alkohol, sehingga membuat kulit kering. Selanjutnya, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat, berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak berbentuk spora, dan tidak bergerak. Untuk klasifikasi Staphylococcus aureus berasal dari kingdom Bacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Cocoi, ordonya Bacillades, familinya Staphylococcae, genusnya Staphylococcus, spesiesnya Staphylococcus aureus. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, ini untuk alur penelitiannya dimulai dari persiapan alat dan bahan, terus proses fermentasi nira aren menggunakan ragi. Nah, hasil fermentasi dari nira aren ini didestilasi, dan hasil destilasinya berupa etanol murni. Kemudian etanol murni yang terbuat dari nira aren atau bioetanol, kita sebut bioetanol, diuji kadarnya. Kemudian bioetanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer. Kemudian hand sanitizer dilakukan uji pH. Setelah dilakukan uji pH, hand sanitizer dilakukan uji efektivitas, kemudian hasil. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktunya penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023. Tempatnya atau tempat pembuatan hand sanitizer-nya dilakukan di laboratorium Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI. Untuk alat dan bahannya, untuk alat
yang dibutuhkan pada pembuatan bioetanol adalah alat destilator, gelas kimia, gelas ukur, Erlenmeyer, pengaduk, lebu, leher 3, termometer, neraca analitik, pemanas mantel, kondensor, dan statif. Dan untuk pembuatan hand sanitizer-nya, alat yang digunakan adalah gelas piala, stirer, dan hot plate. Sedangkan untuk uji efektivitas, alat yang digunakan adalah cawan Petri dan inkubator. Nah, untuk bahannya, bahan utama pembuatan bioetanol adalah nira aren dan ragi. Dan bahan utama pembuatan hand sanitizer atau bio hand sanitizer adalah bioetanol hasil dari nira aren, gliserin, hidrogen peroksida, dan air suling steril. Sedangkan bahan utama untuk uji efektivitas hand sanitizer adalah media PCA. Selanjutnya ini ada rangkaian alat destilasi sederhana. Di sini ada termometer sebagai pengatur suhu atau mengontrol suhu. Ada labu destilasi, pembakar bunsen, pengumbunan, air dingin, ya, terus wadah penampungan. Nah, untuk prosedur penelitiannya, pertama-tama menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat bioetanol dari nira aren dengan menggunakan proses destilasi pada suhu 78 sampai 85 derajat Celcius. Setelah itu, merangkai alat destilasi yang akan digunakan, kemudian mengisi air ke dalam ember atau pompa air, selanjutnya memasukkan kapur sebanyak 2 gram dan alat arang 6 gram ke dalam gelas piala yang berisi nira aren. Setelah itu mengaduknya hingga homogen. Setelah itu menuang arak kampung ke dalam labu leher 3 dan menyalakan pompa air dan pemanas mantel secara bersamaan. Selanjutnya mengatur suhu pada termometer pada suhu 78 sampai 85 derajat Celcius. Setelah itu menunggu hingga hasil destilatnya menetes. Lalu memastikan pemanas mantel atau pompa air, kemudian mengulanginya untuk penambahan kapur sebanyak 4 gram dan 6 gram. Tahap selanjutnya menganalisa bioetanol hasil nira aren dengan menggunakan alkohol meter. Pengukuran kadar alkohol dilakukan setiap selesai destilat. Langkah-langkah pengukuran menggunakan alkohol meter adalah dengan memasukkan destilat sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian mencelupkan alkohol meter ke dalam destilat. Batas yang tercelup pada permukaan destilat menunjukkan kadar alkohol pada sampel yang diuji. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer dari bioetanol. Proses pembuatan hand sanitizer dari bioetanol nira aren adalah bioetanol nira aren yang didapatkan dengan konsentrasi 96% sebanyak 833 mili, gliserin sebanyak 14,5 mili, hidrogen peroksida sebanyak 41,7 mili, dan air suling steril atau destilat atau air minum yang direbus ditambahkan hingga larutan mencapai 1 liter. Selanjutnya dilakukan uji kadar bioetanol nira aren. Pada penelitian ini, kadar etanol yang diukur mengikuti metode AOC pada tahun 2003, menentukan kadar etanol ditentukan dengan menggunakan gas kromatografi. Yang selanjutnya, uji pH hand sanitizer. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu memasukkan sampel ke dalam gelas piala 100 ml, kemudian menyalakan pH meter, selanjutnya mencelupkan pH meter ke dalam sampel. Setelah itu menunggu angka berhenti pada pH meter. Nah, selanjutnya yaitu uji efektivitas hand sanitizer. Uji efektivitas daya hambat bakteri dengan metode difusi cakram dilakukan sesuai dengan prosedur Bauer pada tahun 1966. Uji daya hambat bakteri diawali dengan suspensi kultur Staphylococcus aureus sebanyak 0,1 mili
diinokulasikan ke dalam media PCA dengan metode sebar. Kertas cakram yang ditetesi hand sanitizer gel sebanyak 0,2 mili sebagai eksperimen dan kertas cakram steril sebagai kontrol. Kedua kertas cakram kemudian langsung diletakkan pada permukaan media dengan inokulum yang sudah disebar. Can Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam untuk kemudian dihitung diameter daya hambatnya. Nah, ini untuk matriks penelitian. Yang pertama ada perlakuannya hasil destilat bioetanol dari nira aren, uji kadar bioetanol dari nira aren, uji pH hand sanitizer, uji efektivitas hand sanitizer sebelum perlakuan, dan uji efektivitas hand sanitizer setelah perlakuan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi proposal mengenai uji efektivitas hand sanitizer dari bioetanol nira aren terhadap Staphylococcus aureus sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.